Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'. Sahabat pecinta dakwah yang mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan hidup, dan memberikan kelapangan dalam menjalani kehidupan ke depan. Semoga Allah memberikan petunjuk setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang yang dambaan. Setiap manusia memiliki derajat yang sangat tinggi sesuai dengan hadis Nabi, dan bagaimana menjadi orang yang rezeki selalu melimpah. Dambaan untuk memiliki derajat yang tinggi adalah hak setiap manusia, dan di antara banyaknya manusia yang menambahkan kemuliaan dan derajat yang tinggi, ada yang berusaha dengan amal solehnya, dan ada juga yang dengan ilmunya, dan ada juga yang hanya berpangku tangan sebab tidak memiliki tabungan amal soleh dan ilmu yang banyak. Sebelum lanjut, dimohon dengan kerendahan hati untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Jangan putus asa, akan tetap bisa menatap indahnya dambaan tersebut walau memiliki amal dan ilmu, sebab masih ada 4 perkara lainnya yang bisa mengangkat derajat seseorang. Dalam Jawahirul Lu'lu'yah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jordani Al-Dimyati menjelaskan 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang hingga mencapai derajat mulia meski sedikit amal dan ilmunya: toleransi, rendah hati, dermawan, dan berbudi luhur. Cara tersebut bisa menjadi solusi terbaik kita untuk meninggikan derajat di sisinya. Jika masih berat untuk beramal soleh dan memiliki ilmu yang sedikit, kita cukup memiliki 4 perkara tersebut. Pertama adalah toleransi, sebuah sikap yang bisa menghargai perbedaan dengan lapang dada. Toleransi ini dapat menghindari kekerasan dan menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup bersama orang lain. Toleransi ini bisa kita tunjukkan dengan sikap sabar menghadapi keyakinan dan pendapat orang yang lain berbeda. Kedua adalah rendah hati. Rendah hati tidak menjadikan seorang menjadi rendah. Justru Allah akan meninggikan siapa saja yang bersikap rendah hati. Sebab orang yang rendah hati itu sejatinya memiliki banyak kelebihan, namun tidak menonjolkannya pada orang lain. Sikap inilah yang bisa mendatangkan berbagai kebaikan dan kesenangan. Bahkan Allah menyuruh hambanya untuk bersikap seperti itu. Nabi Muhammad mengangkatkan dalam hadisnya, an Iyad bin Himarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhur ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk menyuruh kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, dan tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah dermawan dan berbudi luhur. Barang siapa yang mampu bersikap dermawan, tentu ia juga berbudi luhur. Sebab orang yang dermawan bisa memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang wajib memberi sesuai kepantasan tanpa mengharapkan imbalan baliknya. Dan sikap ini menunjukkan perilaku seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Sikap seperti ini juga yang bisa mengangkat derajat seseorang meski sedikit amal dan ilmunya. Tengoklah burung yang tidak henti-hentinya memberi banyak manfaat kepada alam sekitarnya, dimulai dari menjadi perantara terjadinya penyerbukan, menjadi bagian dari mata rantai makanan dengan memakan ulat atau serangga yang ada pada ranting atau daun tanaman. Kotorannya menyuburkan tanah, suaranya memberikan keceriaan dan kebahagiaan pada manusia dan alam. Gerakan terbangnya memberi inspirasi manusia sehingga mampu menciptakan kapal terbang. Apa yang dilakukan burung semata-mata melaksanakan tugasnya taat kepada perintah Tuhan yang menciptakannya. Tidak ada yang merugikan bagi lingkungannya,
dan Tuhan memberikan senantiasa rezeki untuknya dalam berbagai kondisi dihadapinya. Apakah manusia harus kalah dari apa yang diberikan burung kepada alam? Jawabnya seharusnya tidak. Tentunya manusia harus jauh lebih banyak memberikan manfaat kepada alam sekitarnya melalui daya, upaya, tanpa harus memikirkan dahulu apakah harus dibayar ataukah tidak. Alangkah bahagianya bila antar sesama manusia saling memberi, saling berbagi, saling membantu dalam berbagai bentuk dan kesempatan yang dihadapinya. Semua itu bisa dilakukan dari hal yang terkecil sekalipun. Sesungguhnya alam sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau memberi dan berbagi kebaikan kepada sesama. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis mengungkapkan tentang hal ini. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang lain diriwayatkan lagi dalam hadis, barang siapa memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula, cepat atau lambat, bagi mereka yang melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, dengan niat ibadah, sukarela, tanpa harus dibebani ada alasan materi dari sesama. Niscaya kebaikan itu akan memantulkan hasil baiknya. Semakin banyak hal yang diberikan, semakin produktif dan semakin banyak output manfaat, akan semakin banyak amal kebaikan dan semakin banyak pula keberkahan, kebaikan yang berkelanjutan. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemirsa. Mohon maaf jika ada kehilapan dan dosa dari ucapan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.